Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Aryadi dari kelas B nomor hadir 24. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan kuesioner serta pengukuran validitas per variabel di SPSS. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel operasional konsep atau tabel OK. Tabel OK sendiri berisikan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, itu membuat variabel, lalu dilanjutkan dengan membuat dimensi yang merupakan bagian dari variabel tersebut, dan yang terakhir adalah membuat indikator yang merupakan bagian dari tiap-tiap dimensi yang terdapat pada tabel tersebut. Nah, di sini ada tabel operasional konsep dari variabel X dan variabel Y. Setelah tabel operasional konsep terbentuk, maka bisa dibuat kuesioner-kuesioner yang berkaitan dengan indikator-indikator yang terdapat di dalam tabel OK tersebut. Dan berikut merupakan pertanyaan yang disajikan berdasarkan tabel operasional konsep untuk variabel X. Setelah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel X, langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan pada indikator yang terdapat pada tabel operasional konsep bagian variabel Y. Dan berikut adalah daftar pertanyaannya. Setelah kuesioner disebarkan dan hasil telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan hasil dari tiap-tiap pertanyaan. Yang pertama ini adalah bagi variabel X. Setelah variabel X selesai, berpindah kepada variabel Y dengan menggunakan langkah yang sama, yaitu menjumlahkan hasil dari setiap pertanyaan. Hal ini juga dilakukan kepada seluruh responden yang telah mengisi tiap-tiap pertanyaan yang telah diberikan dalam kuesioner. Setelah data-data pada Excel didapatkan, lalu kita berpindah kepada aplikasi SPSS. Kita ke variabel view, lalu pada kolom nama kita isi sesuai dengan jumlah pertanyaan. X1 sampai dengan X5 merupakan pertanyaan pada variabel X, lalu Y1 sampai dengan Y5 merupakan pertanyaan pada variabel Y. Dan kolom X dan Y merupakan hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu pada kolom desimal juga dirubah semuanya menjadi 0. Selanjutnya pada kolom value kita gunakan atau kita rubah sesuai dengan skala yang telah dibuat. Di sini skalanya menggunakan skala 1 sampai 4, di mana skala yang pertama itu merupakan merepresentasikan sangat tidak setuju, lalu yang nomor 2 itu tidak setuju, skala nomor 3 itu setuju, dan yang nomor 4 sangat setuju. Untuk value ini kita rubah semuanya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk kolom yang bertuliskan measure itu diganti semua menjadi scale. Langkah selanjutnya adalah kita berpindah ke data view, lalu mengcopy paste semua hasil kuesioner yang didapatkan di Excel yang telah dibuat tadi. Yang pertama ini ada variabel X, kita copy paste sesuai dengan kolomnya. Lalu yang selanjutnya itu ada variabel Y juga dimasukkan. Semuanya di copy paste, lalu dipindahkan sesuai dengan
kolom yang telah disediakan. Setelah data dari Microsoft Excel dipindahkan ke aplikasi SPSS, langkah selanjutnya adalah menguji validitas. Kita ke Analyze, terus ke Dimension Reduction, lalu karena kita mau menguji variabel X, kita pindahkan variabel X1 sampai X5 ke kolom variabel. Langkah selanjutnya adalah klik deskriptif, lalu centang pada Initial Solution, KMO and Bartlett's Test of Sphericity, lalu Reproduce juga dicentang, selanjutnya klik Continue dan OK. Kemudian hasilnya akan muncul dan pada tabel KMO and Bartlett Test menunjukkan angka 0,651 yang menandakan bahwa variabel X ini valid karena di atas 0,3. Setelah mengukur validitas variabel X, kita akan mengukur validitas variabel Y. Kita lakukan langkah yang sama, klik Analyze, Dimension Reduction, lalu ke Faktor. Lalu untuk variabelnya ini kita pindahkan terlebih dahulu variabel X ke tempat semula, lalu langkah selanjutnya adalah memindahkan variabel Y dari Y1 sampai dengan Y5 ke kolom variabel. Kemudian klik deskriptif dan pastikan langkah yang sama. Lalu hasilnya muncul pada tabel KMO and Bartlett Test ini menunjukkan angka 0,792 yang menandakan bahwa validitas variabel Y ini valid karena di atas 0,3 menurut buku Malhotra. Setelah menguji validitas, langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitas. Kita ke Analyze, lalu klik Scale dan Reliability Analysis. Karena ingin menguji variabel X, maka kolom X1 sampai dengan X5 dipindahkan ke kolom Items. Langkah selanjutnya adalah klik Statistics, lalu diklik pada Item, Scale, dan Scale if item deleted. Lalu klik Continue, lalu OK. Nah, pada tabel reliability statistik ini menguji menggunakan metode Cronbach Alpha dan hasil menunjukkan 0,742 yang mana lebih besar daripada 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel X ini reliable. Setelah menguji reliabilitas variabel X, kita akan menguji reliabilitas variabel Y. Yang pertama klik Analyze, lalu ke Scale, lalu ke Reliability Analysis. Lalu item-item X1 sampai dengan X5 dipindahkan ke tempat yang semula. Selanjutnya, item Y1 sampai dengan Y5 dipindahkan ke kolom Items. Selanjutnya klik Statistik dan pastikan dicentang pada item-item yang sama. Lalu hasilnya pada reliability statistik menggunakan metode Cronbach Alpha menunjukkan angka 0,777 yang mana lebih besar daripada 0,6 dan berarti bahwa variabel Y ini reliable menurut buku Malhotra. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.